Halo anak-anak, selamat berjumpa dengan Pak Sugio dalam pelajaran agama. Saat ini kita akan belajar tentang laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah. Sebelum pelajaran dilanjut, Pak Sugio mau mengingatkan agar kalian menyiapkan dua buku ini, yaitu buku Alkitab dan yang kedua adalah buku Belajar Mengenal Yesus kelas 5 edisi revisi. Juga bisa disiapkan buku latihan PR, karena nanti ada beberapa latihan yang harus dikerjakan. Mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Tuhan. Laki-laki dan perempuan tercipta. Laki-laki dan perempuan adalah gambaran-Mu. Bantulah kami agar kami sungguh dapat menjadi citra-Mu dalam perilaku setiap hari. Demi Kristus pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita awali dengan menyanyikan lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buruh yang terkulai takkan dipatahkannya. Jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah muda, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ya, setelah kita selesai menyanyikan lagu, Pak Sugio minta kamu untuk bercermin. Ya, lihatlah anak-anak, ya. Di rumah kamu punya cermin kan? Coba kamu sekarang pergi ke cermin, kamu lihat wajahmu. Ya. Wajahmu itu mirip siapa? Apakah wajahmu mirip ayahmu, mirip papa, mirip bapak? Atau wajahmu mirip ibu, mirip mama, atau malah mirip kakek, atau mirip nenek? Coba kamu lihat-lihat ya. Bisa di-pause dulu. Kamu lihat wajahmu di depan cermin. Nah anak-anak, dalam hal fisik kita itu tentu mirip orang tua kita. Ya, tentu kita menjadi gambar dari orang tua kita. Bahkan tingkah laku kita juga bisa jadi merupakan gambar dari orang tua kita, dari nenek kita, dari kakek kita. Jadi kalau dikatakan kita ini adalah gambar atau rupa orang tua, artinya kita ini adalah cerminan atau menyerupai orang tua. Gambar orang tua artinya kita ini menyerupai atau cerminan dari orang tua kita. Nah, mari kita sekarang melihat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 bahwa manusia itu dikatakan diciptakan menurut gambar Allah, diciptakan menurut citra Allah.
videonya bisa di pause dulu, kalian bisa baca dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Setelah selesai membaca, silakan dijawab pertanyaan ini, pertanyaan pendalaman dari Alkitab, ditulis di buku Lat PR. Apa yang dikatakan Allah ketika menciptakan manusia? Bagaimana gambaran dan rupa Allah itu? Tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Apa yang membedakan manusia dari makhluk lainnya? Dan kemiripan manusia dengan Allah itu apa? Silakan dikerjakan di buku Lat PR, ditulis soal lalu jawabannya. Dan yang terakhir, apa arti manusia sebagai gambar dan rupa Allah? Setelah kalian mengerjakan, mari kita lihat poin-poin berikut ini. Ketika Allah bercermin, bayangannya adalah manusia. Dengan demikian, manusia ialah gambar atau rupa Allah. Anak-anak, kita itu manusia itu berbeda dari makhluk lain, yaitu binatang dan tumbuhan. Perbedaannya terletak pada kemampuan daya cipta, yaitu pikiran, rasa, dan karsa atau kemauan. Dalam daya cipta, rasa, dan karsa, rasa dan karya itulah terkandung kemiripan manusia dengan Tuhan. Allah tidak menggunakan daya cipta, rasa, dan karya itu untuk tujuan yang tidak baik. Maka manusia juga seharusnya menggunakan kemampuan yang diberikan Allah itu, yaitu daya cipta, rasa, dan karya itu untuk tujuan yang baik. Nah, wujudnya bagaimana? Daya cipta, rasa, dan kehendak atau karyanya, manusia tidak terikat dengan lingkungan dan alam. Kalau binatang itu hidupnya ditentukan oleh alam sekitar. Binatang tidak bisa menciptakan hal-hal baru. Sejak zaman dulu namanya burung itu membuat sangkar, membuat sarang, ya seperti itu, ya toh? Ia membuat sarang pada musim tertentu dan bermigrasi pada musim tertentu, berpindah tempat. Manusia tidak demikian. Nah, ini contoh. Namanya burung itu dari dulu membuat sarang itu ya seperti ini. Tidak bisa berubah jadi kotak atau bentuknya berubah jadi segitiga. Tidak. Atau bahannya diganti. Tidak dari ranting-ranting ya. Lalu diganti bahannya dari bahan yang sama dibuat dari spring bed misalnya, atau dari kain, tidak bisa. Burung hanya mencari dan mencari di sekitarnya, lalu dia membuat sarang untuk dia bertelur. Dari dulu ya seperti itu, tidak bisa berinovasi. Beda dengan manusia. Kalau dulu manusia misalnya membuat rumah dari bambu, membuat rumah dari kayu, lalu dia ingin yang lebih hangat, ingin yang lebih kokoh, maka dia membuat dari tembok. Kalau rumah dengan tembok ternyata berbahaya karena tidak tahan gempa. Manusia bisa membuat rumah yang tahan gempa. Di Jepang itu banyak sekali. Kalau manusia tidak bisa bertemu, manusia bisa menciptakan misalnya apa? Telepon. Ya kan? Tidak bisa bertemu secara fisik, bisa bertemu suaranya. Telepon dulu seperti ini ya. Telepon zamannya masih apa ini ya? 1G ya, barangkali ya, 1G ini generasi pertama. Telepon ya hanya untuk bicara. Setelah itu telepon diciptakan, ini kurang. Telepon sekarang bisa mengirim pesan. Ya toh, 2G generasi kedua. Telepon dan mengirim pesan. Oh, manusia masih kurang lagi. Dia menciptakan yang generasi ketiga, 3G dan 4G. Nah, ini Android perkembangan berikutnya. Ini yang membedakan manusia dari makhluk lain, binatang, apalagi tumbuhan.
Jadi manusia punya daya kreasi, daya cipta yang luar biasa. Bahkan manusia tidak ada hujan, dia bisa membuat hujan buatan. Dengan kehendaknya manusia juga berbeda dari binatang. Manusia bisa mengendalikan diri, tidak serta-merta mengikuti hasrat yang muncul pada saat itu. Saat itu aku ingin beli HP, maka aku langsung minta uang dan beli HP. Manusia tidak begitu. Dia bisa menunda keinginannya sampai dia punya uang. Karena dia punya pikiran, punya akal, dan kehendaknya bisa diatur. Tidak hari ini pengen, hari ini juga dipenuhi. Manusia tidak demikian. Dan kehendaknya ini bisa disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Oh, ini kehendakku ternyata tidak baik. Lihat kitab suci, oh kehendak Tuhan itu demikian. Maka manusia bisa menyesuaikan dirinya, menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Tuhan. Mari anak-anak, kita bersyukur bersama pemazmur. Kita membaca Mazmur bab 8 ayat 2 sampai dengan 10. Silakan videonya di-pause dulu. Nah, demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini, bahwa kita diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan, yaitu sebagai citra Allah. Di dalam diri kita ini ada gambaran wajah Allah. Dan gambarannya itu terletak di mana? Terletak pada kemampuan daya cipta, rasa, dan karyanya. Itu yang membedakan manusia dari makhluk lain, yaitu binatang dan tumbuhan. Maka seperti pesan yang tadi sudah Pak Sugio bacakan juga, sebagai manusia yang merupakan citra Allah, maka kita melakukan banyak perbuatan baik. Kemampuan kita berkehendak, kemampuan kita mencipta, kemampuan kita untuk berkarya, itu kita lakukan dalam perbuatan-perbuatan baik. Sama seperti Tuhan menciptakan manusia, menciptakan sesuatu yang baik, maka kita juga harus melakukan sesuatu yang baik. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak selalu semangat dan tetap sehat. Sampai jumpa. Janjimu seperti